Perkenalkan, nama saya Martinus Sanz Thomas. Saya dari Kampus Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik. Saya mau berkatekesi dengan tema penghakiman terakhir yang diambil dari Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 42. Ayo mari kita saksikan. Salve. Di sini saya mau berkatekesi tentang penghakiman terakhir. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Bapa, karena hari ini saya mau berkatekesi. Semoga berkatekesi saya ini berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan selesai. Inilah doa singkat cukup panjatkan kehadiratmu dengan antara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mau berkatekesi dengan judul tema penghakiman terakhir. Baca sebuah bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 42. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan; ketika aku haus, kamu memberi aku minum; ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan; ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian; ketika aku sakit, kamu melawat aku; ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari kehidupanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan; ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Matius bab 25 ayat 31 sampai 42 menggambarkan penghakiman terakhir anak manusia, Yesus yang akan datang kembali dalam kemuliaan dan memisahkan umat menjadi dua kelompok, domba dan kambing. Kasih sebagai kriteria penghakiman. Dalam teks ini menekankan bahwa kepada kita semua yang paling lima untuk menentukan menjadi kriteria utama dalam penghakiman terakhir. Kasih karunia dan karya Roh Kudus dalam ini juga membawa kasih karunia dan karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya menjadi dasar kita untuk hidup dengan penuh kasih dan melayani sesama. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya merasa paling frustasi. Pada saat itu saya tidak tahu untuk buat apa. Saya merasa saya masalah yang sangat rumit, saya tidak dapat menyelesaikan. Saya merasa sendiri dan tidak mampu membuat sesuatu. Saat itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon bimbingan dari kekuatan dari Tuhan. Saya tidak merasakan suara atau tanda-tanda yang luar biasa, tetapi secara perlahan saya merasa tenang dan damai mulai memberi hati saya. Ide-ide dan solusi yang sebelumnya tidak dipikirkan dari saya muncul tiba di benak saya. Saya merasa seperti ada sebuah kekuatan yang tidak terurai untuk menguatkan saya. Itulah saya merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya untuk memulihkan yang saya menyelesaikan masalah-masalah yang saya pikirkan tadi dengan
mungkin tentu saja perjalanan dan masalah yang saya pikirkan itu berjalan cukup lama, tetapi dengan saya berdoa tiba-tiba memberikan ide dan solusi, dan masalah-masalah yang saya pikirkan itu telah selesai. Oke saudara-saudara, dalam bacaan tadi juga menunjukkan kasih kepada sesama, menekankan bahwa kasih kepada sesama terutama kepada yang paling lemah dan membutuhkan menjadi kriteria utama dalam kehidupan terakhir. Kita dapat menunjukkan kasih seperti yang diajarkan dalam bacaan tadi, bagaimana cara memberikan makanan kepada orang yang lapar. Ini tidak hanya berarti menyediakan makanan fisik, tetapi juga memberikan makanan rohani seperti kata-kata penghiburan, nasihat, bijak, dan dukungan yang merawat kepada mereka yang membutuhkan. Memberi minuman kepada mereka yang haus. Ini dapat dilakukan sebagai memberikan kelegaan kepada orang yang sederhana mengalami kesulitan, baik secara fisik maupun mental. Kita dapat mendengarkan dengan empati, menawarkan bantuan praktis, atau sekedar memberikan senyuman dengan kata-kata penghiburan. Juga kita dapatkan mempersiapkan diri menghadapi penghukuman terakhir. Hidup dengan penuh kasih kepada sesama adalah bukti nyata dari iman kita kepada Tuhan. Dengan menunjukkan kasih kepada sesama itu, menunjukkan bahwa kita telah menerima karunia Allah, bahwa berusaha dalam hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bertobat dan memohon ampun, kita semua adalah manusia yang berdosa. Mempersiapkan diri untuk menghadapi penghakiman terakhir. Dalam bacaan tadi, hidup yang penuh kasih kepada sesama manusia adalah bukti nyata dari kepada Tuhan. Dengan menunjukkan kasih kepada sesama kita, bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah dan bahwa kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak. Bertobat dan memohon ampun. Kita semua adalah manusia yang berdosa dan membutuhkan pengampunan Allah melalui pertobatan dan pengakuan dosa. Kita dapat membersihkan diri dengan dosa-dosa kita dan menerima kasih karunia Allah. Yang terakhir juga memperkuat iman. Iman yang kuat dalam membantu kita untuk menghadapi tantangan hidup dan untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita dapat memperkuat iman kita melalui doa, membaca Alkitab, dan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap kehidupan sesama, untuk dapat menunjukkan kasih kepada sesama, kita perlu peka terhadap kebutuhan mereka. Beberapa cara untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita, seperti membantu keluarga yang lagi kesusahan, membantu mereka ketika mereka sedang lapar, dan sebagainya. Menjadi pendengar yang baik. Ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita dapat memahami pesan, pikiran, dan kebutuhan orang lain. Kita dapat menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka, memberikan perhatian penuh, membuat kontak mata dengan menanggapi dengan empati. Berdoa untuk mendapatkan hikmat. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan hikmat, kemampuan untuk melindungi kebutuhan orang lain, untuk menunjukkan kasih kepada mereka, untuk kita bisa dapat membantu mereka. Kita juga minta jalan, berdoa kepada Tuhan untuk memberikan jalan kepada kita untuk membantu mereka yang membutuhkan kita. Oke, terima kasih. Katekesi saya batas ini saja. Sebelum itu mari kita berdoa dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena berkat kasih saya ini berjalan dengan lancar dengan baik. Kiranya kami akan pulang, maka itu turunlah terang Roh Kudus kepada kami semua, dan semoga Engkau menjaga kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing sampai dengan selamat. Inilah doa sampai menjatuhkan kehadiratmu dengan penyertaan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Audio Jungle.